Halo guys, kembali lagi di channel Yulian 19. Di video kali ini gue mau ngejelasin sedikit tentang mobil Mitsubishi Xpander Cross Matic yang premium. Nah, untuk yang premium ini adalah tipe varian yang paling tinggi. Nah, seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Mitsubishi Xpander Cross Matic Premium tahun 2020. Nah, ini untuk warnanya warna baru ya, Graphite Grey. Nah, jadi abu-abunya ini dia lebih tua dibanding dengan Xpander MPV. Tampilan depannya ini bisa dilihat ya, masih mempertahankan dengan konsep Dynamic Shield untuk Mitsubishi Xpander Cross ini. Pada bagian grillnya ini juga lebih besar dibanding dengan Xpander yang MPV. Untuk warnanya ini dia black chrome ya. Nah, ini pada bagian kap mesinnya sudah terdapat emblem Xpander Cross. Jadi untuk tipe yang premium ini dia sudah ada tambahan emblem Xpander Cross pada bagian kap mesin. Nah, di atasnya ini juga sudah terdapat lampu senja ya, LED berwarna putih. Nah, ini masih sama dengan Xpander yang sebelumnya ya. Nah, pada bagian bawahnya untuk headlampnya ini sudah menggunakan LED berwarna putih. Jadi untuk pencahayaan dia lebih terang ya dibanding Xpander yang sebelumnya, dan juga sudah terdapat lampu sen. Nah, untuk fog lampnya ini juga sudah menggunakan LED berwarna putih. Nah, untuk bagian depannya ini juga sudah dilengkapi dengan front undergarnish berwarna silver yang desainnya lebih besar dibanding Xpander MPV ya. Nah, jadi ini ya untuk tampilan Xpander Cross, terlihat lebih gagah ya. Pada bagian kacanya ini bisa dilihat ya, sudah ada stiker V-Cool karena memang untuk tipe yang premium untuk Xpander Cross ini sudah mendapatkan kaca filmnya V-Cool. Nah, kalau tipe varian di bawahnya itu kaca filmnya Konica Minolta ya, bukan V-Cool. Nah, di atasnya juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk spionnya pada Xpander Cross ini dia sudah chrome dan juga sudah menggunakan sistem auto folding dan juga dilengkapi dengan lampu sen. Nah, pada bagian line window-nya dia juga sudah dilengkapi dengan list berwarna chrome ya. Dan juga untuk handle-nya pada Xpander Cross ini sudah chrome dan dilengkapi dengan door button untuk smart key-nya ya. Karena memang kuncinya sudah keyless operating system. Nah, untuk bagian bannya atau velgnya ini bisa dilihat. Velgnya dia warnanya two tone color, perpaduan warna hitam dan polis. Dia palang 5 ya, dan juga baut 5. Nah, untuk ukuran bannya ini 205/55 ring 17. Dan untuk sistem pengeremannya pada bagian depan sudah menggunakan disk atau menggunakan sistem cakram. Di atasnya untuk Xpander Cross ini juga sudah dilengkapi dengan over fender yang menyambung dari bagian depan ke bagian belakang. Nah, pada bagian samping, bagian pintunya ini juga sudah dilengkapi dengan side body molding ya yang menyatu dengan over fendernya. Jadi supaya terlihat lebih gagah, dan memang ini ciri khas untuk mobil crossover ya. Untuk sistem pengereman pada bagian belakang ini masih menggunakan tromol, jadi belum cakram ya yang bagian belakangnya. Dan untuk ground clearance-nya pada Xpander Cross ini dia lebih tinggi dibanding Xpander MPV, yaitu 225 mm. Nah, pada bagian belakangnya ini bisa dilihat untuk tampilan belakangnya ya. Ada perbedaan ya dengan Xpander yang MPV. Untuk antenanya, untuk Xpander Cross ini sudah menggunakan jenis yang shark fin atau sirip hiu. Dan juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Dan di spoilernya ini juga sudah terdapat high mount stop lamp yang dilengkapi dengan washer ya untuk wipernya. Untuk kaca di bagian belakang, Xpander Cross ini juga sudah dilengkapi dengan defogger untuk anti kabut. Dan juga sudah dilengkapi dengan rear wiper. Untuk lampu belakangnya ini masih sama, masih menggunakan LED, dan hanya untuk lampu remnya dia masih bohlam ya. Dan lampu mundurnya sudah LED dan juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Nah, ini pada bagian pintu belakangnya juga sudah ada aksen motifnya seperti piano black ya. Nah, kalau Xpander MPV itu dia sewarna body. Nah, di bawahnya juga ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir atau kamera mundur. Ini juga sudah terdapat emblem Xpander Cross ya pada bagian pintu belakangnya. Dan pada bagian bumpernya ini juga sudah terdapat reflektor dan juga sudah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir.
Dan juga sudah dilengkapi dengan rear undergarnish berwarna silver. Dan untuk posisi ban serepnya dia masih sama ya, berada di kolong. Nah, jadi ini ya untuk tampilan belakangnya. Nah, ini untuk handle-nya ya, pada bagian pintu depan sudah chrome dan dilengkapi dengan door button. Nah, ini pada bagian door trimnya bisa dilihat ya, untuk warnanya hitam. Untuk door handle-nya juga dia sudah chrome dan dilengkapi juga dengan panel wood karbon berwarna silver. Dan pada bagian armrest-nya ini juga sudah ada tombol untuk pengaturan power window, central lock, dan juga lock power window yang tercover dengan motif piano black. Dan di bawahnya juga sudah ada cup holder dan juga satu buah speaker. Nah, ini untuk dashboardnya bisa dilihat ya, untuk warnanya ini two tone color perpaduan warna hitam dan coklat. Dan untuk joknya juga sama, dia sudah two tone color perpaduan warna hitam dan coklat. Dan untuk tipe yang premium, untuk joknya ini dia sudah berbahan kulit ya, jadi bukan fabric. Nah, untuk jok drivernya ini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan untuk recliningnya, sliding, dan juga sudah ada seat adjusternya ya. Pada bagian pilar di depan, sebelah kanan dan kirinya ini juga sudah dilengkapi dengan tweeter. Jadi untuk suara dari audionya supaya lebih jernih ya. Nah, ini untuk setirnya konsepnya 3-spoke ditambah dengan kombinasi piano black supaya terkesan lebih mewah ya. Dan untuk setirnya ini juga sudah dilapis dengan kulit. Dan pada bagian kiri ini sudah ada tombol untuk pengaturan audio, voice command, dan juga telepon. Nah, di tengahnya ini sudah ada untuk klakson dan juga SRS airbag. Dan pada bagian kanan ini juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk cruise control. Nah, di belakangnya ini ada tuas untuk pengaturan headlamp, lampu sen, dan juga fog lamp. Dan di sebelah kirinya ini sudah ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Dan pada bagian bawah ini ada tuas ya untuk pengaturan posisi setirnya. Dan untuk posisi setirnya pada Xpander Cross ini dia sudah tilt steering dan juga teleskopik. Jadi selain bisa naik turun, bisa di setel juga untuk maju mundur ya. Nah, ini ada tombol untuk pengaturan MID yang ada di speedometer ya. Dan di atasnya ada kisi AC dengan list berwarna silver. Di bawahnya juga sudah terdapat tombol untuk start stop engine, tombol untuk menyalakan dan mematikan mesinnya karena memang kuncinya dia sudah keyless. Dan juga di sebelahnya sudah ada tombol untuk pengaturan electric mirror yang ada pada spionnya dan juga retractable spionnya. Di bawahnya ini sudah ada tombol untuk active stability control. Dan di bawahnya juga sudah ada tempat penyimpanan tertutup ya. Nah, ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Dan kalau dilihat pedalnya ada dua ya, karena memang transmisinya matic, hanya ada dua pedal. Dan di bawah ini dia ada tuas untuk membuka tutup tangki. Nah, ini untuk speedometernya bisa dilihat ya. Untuk desainnya masih sama dengan Xpander yang sebelumnya ya, atau Xpander yang MPV. Di tengahnya sudah dilengkapi dengan MID yang tampilannya ini dia sudah 3D ya. Untuk head unitnya ini juga sudah ada perubahan ya, sudah menggunakan sistem WebLink yang support untuk Android dan iPhone. Nah, di bawahnya juga sudah ada dua kisi AC yang di tengahnya sudah ada tombol untuk lampu hazard. Dan di bawahnya sudah ada pengaturan untuk AC-nya yang masih manual ya. Dan di bawahnya lagi ini sudah ada tombol untuk defoggernya dan juga untuk sirkulasi udaranya. Nah, ini sudah ada power outlet dan juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan tertutup ya yang kecil di tengah dashboardnya. Nah, ini untuk transmisinya matic 4 speed dan pada tuas transmisinya ini sudah dilengkapi dengan overdrive. Nah, untuk handbrake-nya pada Xpander Cross ini sudah dilapis dengan kulit ya. Dan di sebelahnya juga sudah terdapat dua cup holder dan di bawahnya ini sudah ada console box dan juga dilengkapi dengan power outlet ya yang ada di dalamnya yang berfungsi untuk mengecas handphone. Tinggal ditambahkan charger lighternya aja. Untuk console box pada bagian dashboard depan ini sistem bukanya belum soft opening ya dan juga cukup luas dan di atasnya sudah ada tempat penyimpanan terbuka dan di atasnya lagi sudah ada panel wood motif karbon berwarna silver dan juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Pada sun visor bagian penumpang depan ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Pada bagian tengahnya ini juga sudah ada untuk lampu kabinnya ya. Dan untuk sun visor pada bagian driver ini masih polos ya, belum ada vanity mirrornya. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian door trimnya warnanya sama ya, hitam.
Untuk door handle-nya dia juga sudah chrome ditambah dengan panel wood motif karbon berwarna silver, dan untuk bagian armrest-nya ini sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window di baris kedua, dan di bawahnya sudah ada cup holder dan juga satu buah speaker. Dan pada pintu di baris kedua ini juga sudah terdapat child lock ya. Nah, untuk joknya ini bisa dilihat ya, untuk pengaturan joknya selain bisa dibuat rata, ini juga dia bisa sliding ya, bisa maju mundur. Dan pada bagian tengahnya ini sudah terdapat armrest. Nah, ini ada talinya, nanti tinggal ditarik aja. Nah, ini untuk armrestnya, hanya diplastikin ya, jadi nggak bisa dibuka. Dan di atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya, jadi untuk AC-nya ini dia sudah double blower. Dan pada plafon di bagian tengahnya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin, dan ini juga ada seat belt ya untuk penumpang di baris kedua yang berada di tengah. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, ini bisa dilihat ya untuk bagasinya. Untuk kursi di baris belakang ini modelnya 50-50, dan untuk kapasitas bagasinya juga untuk expander cross ini lumayan luas ya. Dan untuk penumpang di baris ketiga ini juga masih luas ya, karena posisi bangku di baris kedua juga dia bisa sliding, bisa maju mundur. Dan di baris kedua ini juga sudah terdapat isofix, jadi pengait untuk kursi bayinya ya. Nah, ini sebelah kanannya juga sudah terdapat cup holder, dan di atasnya sudah terdapat power outlet, dan di sebelah kirinya juga sudah terdapat cup holder. Nah, ini kalau misalkan mau dilipat juga bisa ya untuk kapasitas bagasinya supaya lebih luas lagi. Nah, kalau bangku tengah dilipat juga dia bisa rata ya guys. Nah, di sini juga sudah ada tempat untuk toolsnya ya, dongkrak, kunci roda, dan yang lainnya nih ada di sini ya di dalamnya, jadi supaya rapi. Dan di bagasinya, dan pada bagasi ini juga sudah terdapat tempat penyimpanan yang cukup luas ya, sangat berfungsi untuk kalian nyimpan barang ya, supaya lebih rapi. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk jenis mesin yang digunakan pada expander cross ini sudah menggunakan jenis mesin 4A91 dengan teknologi Mavic DHC 16 valve 4 silinder yang berkapasitas mesin 1500 cc, sehingga bisa menghasilkan horsepower maksimal itu di 105 PS, dan untuk torsinya itu di 141 Nm. Nah, ini sudah terdapat modul untuk ABS-nya ya, dan juga pada bagian kap mesin dalamnya ini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Selain itu untuk fitur safety lainnya, selain sudah dilengkapi dengan ABS, sudah juga dilengkapi dengan ABD, BA, Hill Start Assist, Active Stability and Traction Control, dan juga Emergency Stop Signal. Jadi selesai sudah sedikit penjelasan dari gue tentang mobil Mitsubishi Expander Cross Matic Premium tahun 2020. Untuk spesifikasi lengkapnya, harganya berapa, promonya apa aja, dan diskonnya berapa, nanti kalian langsung aja hubungin ke kontak person yang nanti bakal gue cantumkan di deskripsi di video ini ya. Nah, kalau kalian hubungin, gue bisa pastiin kalian akan mendapatkan harga yang terbaik, promo yang terbaik, serta diskonnya yang besar buat kalian. Jadi ini aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!